semuanya, jumpa lagi kita di suasana ambience-nya lumayan. Kayaknya nih pertama tempat yang paling keren rasanya situasinya. Jadi kalau dilihat-lihat ini sebenarnya adalah depannya tampak depan dari bioskop yang baru pertama. Tapi sebelum saya jelaskan saya perlu kenalin dulu. Gak enak nih. Ada Rudy yang kita lihat masih keren. Masih keren loh, serius nih. Dan Rulia dan Koferi. Ya. Oke. Beliau ini adalah pemilik owner dari Mopic. Dan bukan hanya Mopic sebenarnya. Ya, ada Mopic. Nah, ini nanti kita mau tahu bakal diceritakan oleh pertama mungkin dengan Rudy, karena saya kalau boleh tahu ini kayaknya sebelum Mopic dan sebelumnya kalau saya dengar sebelum Movie Mac juga saya dengar untuk bisnis bioskop di Malang dimulai oleh Rudy rasanya. Ya, saya sama kakak ya, sama Chongwi, kakak saya namanya Chongwi. Oh, Chongwi. Saya harus cerita boleh dari awal. Kalau boleh ya. Jadi inspirasi. Bisa dipegang sih. Gak apa-apa. Saya memulai usaha bioskop itu bersama kakak. Pertama kakak. Ya, Dari awal mulanya dari Lumajang. Oh, iya. Belum di Malang? Belum. Saya kan aslinya Lumajang. Jadi berapa itu? 9. Saya sudah setahun. 79, 80 lah. Oh. Itu asal mulanya saya mulai bergelut di perfilman, membantu kakak. Kakak saya dulu ya kuliah ya kerja di bioskop, di film. Kebetulan di Lumajang itu ada 2 hall ya. Pertama itu 2 hall itu 2 bioskop maksudnya? 2 gedung bioskop. Jelita Teater sama Purnama Teater. Ini orang Lumajang kalau nonton pasti tahu. Pasti tahu. Tapi angkatan dulu bukan angkatan sekarang. Benar. Jadi ceritanya begini. Waktu itu yang paling laris ya. Waktu film-film zaman dulu itu film Indonesia. Oke. Zamannya Rano Karno, ya, Roy Martin, Yesi Gusman. Tapi kalau di Lumajang kayaknya yang rame Rhoma Irama deh. Betul. Nah, betul. Kalau bilang Rhoma Irama, Berkelana 1-2 itu yang paling sukses filmnya Rhoma. Satu truk-truk masuk semua itu datang semua dari daerah-daerah. Betul. Benar kan sih? Jual ayam juga bisa. Bisa sebelum nonton dia kalau tidak punya duit jual ayam. Ayamnya dijual baru bisa nonton. Itu terjadi juga di daerah saya juga. Gimana asalnya? Oh, jadi tanyain saya lagi nih. Saya Ende tuh. Kenapa? Ende itu dengar? Flores. Nah, iya. Jadi begini, saya lanjutin ya. Siap. Jadi film-film yang sukses yang saya saya utarakan dulu ya. Di samping Rhoma Irama Berkelana 1-2 ada film Inem Pelayan Seksi. Oh ya, tahu sih. Iya. Itu dulunya jadi drama. Sudah film bukan komedi, film komedi. Iya. Bintangnya waktu itu Jalal, Doriska Leput. Itu film terlaris. Mohon maaf, sepanjang Gen Z yang belum tahu sih. Suruh googling aja mereka. Mungkin nanti sama PH-nya nanti bisa buat film lagi mungkin. Iya, itu sempat dijadikan sinetron kan, Mas, kalau masih ingat, Inem Pelayan Seksi. Iya benar. Seingat saya itu dijadikan sinetron tahun 2000. Cuma bintangnya saya nggak lupa kalau itu yang sinetron lupa. Terus Inem Pelayan Seksi, Berkelana 1-2, terus Kabut Sutra Ungu. Nah itu film juga terlaris sepanjang masa gitu. Bintangnya waktu itu Roy Martin sama Yesi Gusman. Oh, itu selalu pasangan ganda. Terus ada lagi sebetulnya Roman Bicisan ya. Ada Roman Bicisan. Bintangnya Rano Karno dengan Yesi Gusman. Yesi Gusman biasanya pasangannya dua. Iya. Ya kalau saya sebutkan dari semua film itu banyak sekali ya. Cuma lebih jelasnya di era itu kakak itu bisa dibilang apa ya suksesnya dari itu
sehingga karena filmnya sendiri benar, satu kan bagus. rencana juga ingin ekspansi ke kota-kota besar mungkin ya, contohnya ke Malang. Kenapa milih Malang? Karena ukuran film di samping juga kompetitornya nggak banyak, Malang lebih menjanjikan. Awal buka bioskop Malang? Itu kita masuk pertama di Malang Theater yang sekarang jadi BTN. Malang Theater sekarang BTN? Jadi BTN, Oh, Bank iya, Tabungan Negara, bukan? Yang di Ade Irma Suryani. Oh, Ade Irma Suryani. Iya. Itu bioskop dulu Su? Asalnya bioskop. Itu bioskop paling bagus juga saat itu di Malang. Tahun 80-an atau 80-an, 85 nggak salah, 85. Saya masuk Malang itu tahun 85. 85. Dari Lumajang ekspansi ke Malang 85 karena mungkin Ada keluarga sebelumnya? tidak ada. Murni merantau lah. Jadi saya sama kakak ingin melebarkan ekspansi ke Malang. Kebetulan waktu itu adanya Malang Theater. Terus saya sebutkan satu-satu semua. Iya, iya. Malang Theater yang di BTN itu Su? Iya. Nggak apa-apa, kita dengar sejarah. Nggak apa-apa. Yang sekarang, Pelaku sejarahnya Pelaku Bapak. sejarah. sekarang BTN ya. Dan itu masih milik orang? Kita sewa. Oh kita, oh disewa. Sewa tempat? Sewa tempat. Oh langsung buka lah Malang Theater di situ? Iya. Langsung miliknya? Asalnya itu kita take over sama orang, ya nggak tahu namanya, lupa saya. Jadi kita take over ya sama orang itu. Yang sebelumnya juga bioskop? Bioskop juga. Saya nggak tahu itu yang tahun berapa, nggak ngerti Iya, bukannya iya, tahun iya. berapa. Cuma saya mulai masuk Malang itu tahun 85 langsung take over itu? Take over Malang itu Malang Theater. Malang Theater. Terus juga ada namanya Ria Theater yang sekarang jadi Bank Niaga, depannya alun-alun. Oh iya. Ria yang sekarang jadi Bank Niaga. Iya iya iya. Iya. Nah, itu juga. Itu ya Su ya. Wah, Kalau itu yang saya tahu saya masuk 96 sih ya. Masuk Malang 96, tapi lahir di Malang 78. oh 96 saya dibaptis. Itu di Noyo Theater. Di Noyo belum, itu kan masih gedung baru masih. Bapak punya juga susu. Iya. Kakak DT biasa panggilannya. DT. Ya, asalnya di DT. Betul. Itu banyak. Kita dulu di Malang itu Malang Theater, Ria, kalau saya hitung semuanya itu ada 13 lokasi. Di Malang saja. Iya, di Malang. Jadi kita monopoli. Su, yang bukan di Noyo Theater lagi tuh, ada yang Di mana lagi? Di mana? sebelum di Noyo Theater, di Noyo Theater kan Malang lumayan Theater. bagus. Iya. Tapi waktu saya sudah masuk Malang, kuliah Malang Theater sudah nggak ada ya tahun 96. Ya benar. Udah nggak ada. Udah nggak Udah ada. diambil ya itu BTN itu. BTN itu. Iya. Yang ada tuh saya ingat yang lebih di bawah tempatnya, bukan di Noyo Theater. Di Noyo juga MT Haryono. Iya, di Noyo, Iya. di Noyo Theater itu. Saya yang megang waktu itu. Yang sekarang jadi. Yang sekarang jadi supermarket Supermarket. itu. Supermarket. Iya. Ada lagi bioskop. Terus itu kan di pertigaan Gajangan Iya. tuh. Terus ke pertigaan Gajangan lampu merah. Iya. Belakangnya Polsek sekarang. Oh, itu Misbar. Misbar. Iya. Eh, Ingat saya itu. iya, Itu belakangnya kantor polisi kan? iya, itu Misbar Tahu. kan tertutup juga. Enggak, bukan maksud saya itu gedungnya RW, Balai RW. Iya. Dibuat bioskop. Bioskop. Jadi istilahnya Misbar ya. Oh, Filmnya soalnya film-film Nggak ngerti. Ya zaman pas. dulu. Belum lahir. Jadi filmnya di itu udah turun dari gedung-gedung yang lain. Kamu pasti tahu. Oh, Istilahnya tapi bukan Misbar. bukan ya, bukan bagian. Oh, Itu berarti yang paling keren-keren bawah. punya susu nih. Yang keren-keren. Zaman segitu. Berarti ini Su ya. Yang di Jalan Basuki Rahmat yang sekarang jadi kantor Bank BNI apa? Honda. Honda ya? Honda. Iya, itu termasuk. punya kita juga. Ya itu dulu namanya Kayu tangan. Kayu tangan. Kayu tangan, Cineplex. Cineplex. Iya. Itu asetnya kita sendiri, itu milik pribadi. Sampai sekarang. Oh enggak, udah Udah take lepas. over ke itu, ke MC apa? MCP. Honda. Honda itu. MPM. MPM. Kalau yang di Mandala. sebelum saya sebut itu masih di Basuki Rahmat? Sarina. Bukan. Sebelum Sarina, Basuki Merdeka. Rahmat. Merdeka. Iya, Bukan. kita juga yang megang. Itu dia, Bang. Ada, kita ya sewa itu tempatnya. Sewa. Kita sewa itu tempat Merdeka Theater. Maju lagi Sarina. Masih. Sarina betul, Sarina. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Yang saya cocok di kalian nonton sama keluarga di Sarina tuh. Iya Karena ada benar. kursi ya. Sampai sekarang. Selonjor. Yang Eksekutif. Eksekutif. Iya, reclaiming pakai Reclining. reclaiming. Itu punya susu juga. Iya, saat ini juga. Jadi berawal masuk tahun 85 Su. 85. Masuk di Malang. Iya.
Dan pertama kali dengan namanya Ria ya. Ria itu Malang Teater itu. Malang Teater. Terus yang sekarang jadi BTN itu asal mulanya di situ. Terus Ria Teater, Merdeka Teater, Mulia Teater. Mulia di mana tuh? Mulia tuh yang di Kelenteng, depannya Kelenteng. Itu dulu ada ya sih. Ada. Mulia, terus apa lagi Su? Terus Mutiara Teater. Di mana Su? Mutiara di Trunojoyo. Trunojoyo bioskop di apa stasiun ya Su ya? Agak ke. Oh ya, yang agak dulu ke yang terbaru berapa 10 tahun yang lalu sempat jadi kafe Gondang atau Oh, kafe? Gondang. Iya. Sebelum Godang. Sebelum Gondang. Iya, Iya itu bioskop sewa. sendiri. Iya, itu asalnya bioskop. Mula-mulanya bioskop. Itu lagi, itu namanya tadi Mulia ya? Mutiara. Terus apa lagi? Ini gedung lama ya, gedung Iya. lama yang saya sebutkan dulu ya. Kalau yang itu bukan bioskop ya Su ya? Kayak pasar itu ya? Yang tadi Godang tadi bekas Godang mundur lagi ke arah perempatan sini. Sekarang kan kopi-kopian itu. Kopi-kopian itu. Itu bukan Bukan. bioskop. Bukan. Itu bukan bioskop dulu. Bukan. Ya? Itu yang pasar kayaknya. Pasar. Oh, Su. Terus apa di mana dulu? Ke Balen. Ke Balen. Di jalan itu loh, apa? Ke Balen Teater itu di Muarto. daerah dekatnya Polean. Polean ya. Polean. Iya ya, dekatnya Polean. Iya ke Balen Wetan itu, ke Balen Wetan. Tenun. Oh, lain lagi, Lain ada lagi Tenun Teater. Itu yang megang tuh Tenun. Orang lama ini Su. Orang lama. Saya ini banyak orang lama ada yang sampai 40 tahun. Nanti abis ini saya bertanya ke salah satu Oke. pasar. Kita yang bertanya bukannya dari sisi perusahaan, tapi kita bicara tentang bagaimana mendevelop dari ekspansi, bagaimana konsistensi mempertahankan termasuk anak staff juga bisa Iya. bertahan. Itu kan saya juga harus belajar. Su. Iya. Tapi kembali dari dari sudah 6 Su ya kalau nggak salah. Apalagi Su? Kalau Susu masih ingat ini sekaligus Presiden Teater. tes mengingatkan. Iya. Saya ingat. Presiden Ingat. Teater yang sekarang jadi Presiden Sapana Teater. Hotel. Presiden Teater. Jadi hotel. Savana. Oh iya, yang dulu Mitra 2. Eh, Terus punya juga. sewa. Oh sewa Iya. tempat. Sewa tempat. Itu kok namanya beda-beda ya, Cineplex. Terus ada tadi Apa? Dinoyo, Dinoyo. Sarina. Gini. Itu kan Nama Cineplex itu sebetulnya dari pusat kan? pusat, dari 21, Yes. dari apa ini? Cinema Komplek. Bukan, ya Cinema Kompleks. Cinema Kompleks. Adik Bu Ketut itu siapa? Adik Bu apa? Istrinya Pak Tor itu. Istrinya Pak Harto, Iya, Ibu Tin. Ibu Tin. Ibu Tin punya adik. Yang masih ada kemarin ada saya lihat di YouTube ada Iya. ulang tahunnya. Ya, itu adiknya itu asalnya nama Cineplex itu dari situ. Dia pengusaha. Join dengan Pak Herman. Sekarang pemiliknya XX1 itu begitu. Siapa namanya? Sudwi Katmono. Sudwi Katmono. Sudi Zatmo kacamata Iya, itu. Su. Sudwi. benar. Sudwi Katmono. Anak Gen Z nggak tahu itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya ngikutin. Itu berarti kalau boleh saya loncat sedikit Su ya dari ekspansi tadi. Di dalam dunia perfilman itu ya tadi kita yang kenal itu memang sendiri-sendiri ya tuh. Cineplex, Movie Max, kemudian XX1 untuk yang saat ini Iya, itu memang sendiri-sendiri. Memang sendiri. ibarat kalau provider itu memang provider sendiri-sendiri ya. Betul. Otomatis aturan mainnya sendiri. Jadi begini ya, Yes, dulu waktu masih zamannya masih belum XX1, Belum. dulu kan 21. 21 saja itu. Tidak apa-apa bilang. Ya terus saya kembalikan dulu. Kalau kami sih yang viral-viral jadi viral gak apa-apa. Jadi Awalnya. Awalnya film itu sulit sekali. sulit Waktu didapat. zaman-zaman itu sulit sekali. Jadi kita harus baik-baik betul dengan yang pemilik filmnya. Pemilik film. Nah pemilik filmnya waktu itu 21. Nah, untungnya kita itu dengan dia joinnya salah satu sampai saat ini Malang Plaza itu gedung yang kita pertama join dengan 21. Bakar tapi. Cuma saat ini Yang udah mana? terbakar. Itu dengan langsung ya pemiliknya 21 namanya Pak Benny Suherman. Itu dekat sekali dengan Pak Sudwi Katmono. Dan untuk 21 selain di Malang Plaza ketika terbakar sudah nggak ada lagi yang sampai hari ini dengan bekerja sama dengan Bapak. Dengan 21 kita sudah nggak ada. Ya itu
Itu yang pertama dan terakhir. Itu yang pernah dan terakhir. Terakhir sampai kebakar itu. Padahal di situ tuh gedung laris sih, paling laris. Paling di laris. Malang. Saya zaman kuliah di situ. Iya. Susu Zaman masih ingat paling nggak? laris. Atau mungkin anaknya kok masih ingat nggak? Tahun 90-an ini di depan bioskopnya Susu Iya. ada jualan jus terenak di situ. Jus depan. Iya benar. Ada jus Su. Di Pintu kecil, masuk tempatnya depan kecil. pintu masuk tempatnya kecil. Betul. Ya, Susu pasti ingat. Jus paling Ingat. enak itu. Kalau sekarang masih ada banget. Gak tahu sudah nggak ada. Sekarang sudah nggak boleh jual kan harus. Iya. Cecenya kasih lupa ya. Itu tahun 86 ya. Di mana itu? Mandala. 9899 Su. Apa ya? Terlari itu penjual jus. Oh jus. Kalau bioskopnya asalnya Ini dah, di Malang Plaza Malang lantai Plaza. 3. Iya. Yang di kayak ruko. Kayak Ya apa sih? depan. Dulu kan Rolling door. Ya rolling door depan persis. Iya, deketi itu. Depan. Deketi Tangga turun. tangga depan. Persis sebelahnya tangga turun. Betul. Eskalator. Oh, sing dimaksud itu Eselon. di dalam eselon itu. Yang dimaksud di dalam plaza itu ya. Iya di dalam plaza Su yang persis depan bioskop. Ini Wah, bioskop siap. Susu Iya, pintu iya, masuk. iya, iya. Ini di depan Ingat. sampingnya pintu eskalator. Iya, betul. Sebelahnya eskalator. Ingat. Ingat kan? Antri waktu itu. Punya sampai Iya, enak itu Su. Iya. Enak itu mana? Kental. Terasa. Kental asli. Ya, jadi ngomong itu lagi. Jadi haus. Jadi perkembangan dan sampai sekarang dengan beberapa provider kalau bahasa saya atau bahasanya apa ya? Berapa sinema? Sinema Sinema. istilahnya. Merek. Merek. Berapa merek? Merek. Saat ini Iya, kerjasama. apa enggak? Kita memulai dari Malang Plaza itu. Oke, siap sih. Gak apa-apa sih. Kalau Malang Plaza itu, ya itu asalnya kita buka kan Ya. sukses, Ya. ya. Sukses akhirnya kakak punya rencana juga merambah ke daerah-daerah lain di samping Malang gitu. Selain di Malang, mulai expand di daerah lain. Iya. Kemudian daerah mana sih? Salah satu itu ada Blitar ya, Blitar, Gresik, Jombang, Tuban, Jember. Kediri? Kediri enggak, karena sudah banyak, udah pemain lama. Sudah ada. Kita masih menghargai ya, itu pemain lama, teman dekatnya kakak. Daerah yang masih ada hubungan dekat dengan kakak itu enggak. Kita Golden. sampai sekarang ada Golden. Tulungagung? Enggak. Oh Tulungagung enggak? Trenggalek? Trenggalek enggak juga. Kenapa sih? Kurang anime. Kurang ya, penontonnya kurang. Jadi kita ambil dulu yang pasti-pasti aja. Cara Susu melihat waktu itu ini mulai agak sedikit bisnis. Cara Susu melihat bahwa itu penimbangannya kurang. Hanya Susu survei, membaca situasi, atau Susu dengar? Enggak, kita survei tempat Survei itu. datang langsung. Iya. Ke daerah itu ya. Kita bahkan bermalam di situ. Nah, itu. Kehidupan malam gimana? Hari-hari biasa ya, bukan Sabtu Minggu ya, bukan weekend. Jadi hari-hari midweek ya, hari-hari biasa. Gimana? Terus apa di sini ini apa layak? Dan kebetulan di sana tuh ada gedung biskup lama. Gedung biskup lama tutup. Iya, Gitu. iya. Ini pelajaran juga anak muda sudah dalam membuka bisnis itu harus penting survei, Benar. penting memahami. Ada harus prinsip. Feel-nya terasa. Betul, feelingnya harus Feelingnya, kuat. betul. Betul. Ya lumacam juga ya. Banyak sekali daerah-daerah lain. Cuma yang kita beli itu seperti Gresik. Susu pernah bermalam terus pada akhirnya ini nggak cocok di daerah mana? Banyak yang cocok, semua cocok. Oke, tadi kan Susu bilang nggak buka di Tulungagung, nggak buka di Trenggalek, kayaknya Iya. Banyuwangi juga nggak. Oh Banyuwangi enggak aktif. Probolinggo? Probolinggo enggak, sudah ada Jember? pemain. Ada, Jember ada. Kita buka di situ. Yang sekarang jadi pasar Johor itu. Itu punya kita. Kita join itu dengan 21. Trenggalek pernah bermalam? Enggak pernah saya Nggak pernah. pernah. Kalau Tulungagung Memang nggak pingin aja. enggak kepingin aja. Kalau Tulungagung saya feeling satu saat. Maksudnya pilih, Bagus. tapi nggak buka. Rencananya mau buka di sana. Rencananya sih. Kalau ada tempat itu. Saya bantu nyari nih. Nggak sih. Banyuwangi juga bagus. Ya sekarang kan perkembangan lumayan kan. Bandaranya juga. Apalagi sebentar lagi mallnya akhir tahun ini udah dibuka.
jadi Probolinggo Banyuwangi. Oh iya, tol ya. Tol itu bagus. Kita sudah membaca update tentang perkembangan perekonomian. Ini pentingnya sih untuk mempengaruhi bisnis kita sih. Cuma gini juga, ya sekarang kan banyak pesaing ya, Yes. banyak kompetitornya juga ya. Ada Korea, ada CGV. Korea, CGV. CGV. Pemiliknya kan Korea. Dekatnya Dieng, Yang di Aurora. MGP. Oh, iya, Aurora. X Aurora tepatnya. Ada. Saya nggak tahu. Saya termasuk peminat lama. Saya suka nonton bioskop film. iya. Itu Ya. sebetulnya gedung kita take over sama CGV. Jadi diambil alih. Begitu. Jadi Pandemi. ada Cinepolis juga. Cinepolis yang di Matos. Batu sama Matos. Di Batu, Matos. Merek yang berbeda itu. Iya. Nah ini kan ya itu yang saya sebutkan tadi perusahaan-perusahaan besar. Jadi ada X61, ada CGV, ada Cinepolis. Yang di Araya. Araya X61. XX1. X1. X61. Bukan. Bukan. Itu udah perusahaan yang punya film itu udah. Pemilik filmnya. Oh langsung Yang turun. pegang film ya. Langsung buka di sini, cabang di sini. Benar, kan ada Araya, ada Transmart, Oh iya, Transmart. iya. Iya, iya. Ada Dieng. Oh iya. Iya. Terus ada mana lagi? Tidak ada itu. Udah. Sudah itu aja. Tiga ya, itu aja sih. Itu aja yang pemain-pemain besar. CGV cuma Ya di Itu Aurora itu. X Aurora itu yang di MCP MCP. MCB. Yang City Point. Terus berdasar susu terbaru boleh saya loncat ya. Iya. Terbaru dari itu susu dengan kenapa berani buka lagi visual? visual. Itu Dengan feeling konsep juga. yang berbeda ya. Saya Ya rasa. di samping feeling juga. Masa mau tak cerita? Atau Jadi Iya. ini Aja. ya, saya Intinya feeling lah ya. di samping feeling ya, saya Kebetulan memberi juga ada kesempatan sama rezeki. anak-anak muda. Dalam arti rezeki. Kebetulan dia juga suka di di bioskop. bioskop, ngurus-ngurus bioskop. Sebelumnya dia kan di Kopi McDino ya. Ya. Saya dulu bantu usaha keluarga ayah saya. Jadi kita dulu ini anak perbankan. Dua-duanya Yang- kan dari bank. Yang notabene nggak langsung terima jadi, kita langsung pegang tuh bioskop Belajar enggak. dulu. Saya kerja dulu di bank. Oh, Suami saya sebelum- juga iya. Oh. Mantu dari Sudi. Saya mantu. Ini Oh, yang mantu mantu. ini. Saya anak. Nah, oh. Dan awalnya tidak. Yang awalnya termasuk saya ya, sama sekali enggak ya. Gak apa-apa silakan. Awalnya kenapa enggak? Kalau Awalnya- mau langsung kerja di bank. Karena Sempat kerja di bank berarti iya, di Malang. kurang lebih 5-6 tahun. Di Malang, di bank di Malang. Di OCBC sama Oh, sebut Maybank. merek ya. Saya Iya. nggak apa-apa. Di Malang sini. Iya, iya, Berdua. Iya berdua. Kita ketemunya di bank. Ketemu di tempat kerja. Iya, iya. Apa namanya? Apa istilahnya kalau tembus Jalanan Sokong Glibet. jalan. Jalan Sokong Glibet. Terus di situ kemudian kenapa tiba-tiba pingin di bisnis? Dari di bank itu kita nggak langsung ke bioskop sih, juga kita masih buka stand-stand Ya. minuman. Oh, masih masih pingin usaha berapa sendiri tahun lah. ya? Sekitar 4 tahun lebih ya. Hmm. Terus ke stand es krim, kita bikin es krim sendiri di mall gitu. Iya, Kita ya nggak mall ya, plaza ya, waktu itu di Malang Plaza Iya. tepatnya. Bikin itu setahun sampai pada akhirnya di Noyo di apa ya, dipreparekan untuk dibangun. Saya ada ikut papa ya, nego-nego gitu, kita mesti Di ikut. Noyo yang di mana? Yang di mall di Noyo City Oh, mau sekarang. di situ ya. Itu masih proses negosiasi, kita ngikutin dari awal sampai pembangunan sampai jadi. Kan papa punya ada saudara. Iya, kakaknya papa tepatnya. Om. Bukan Apa? papa punya kan saudaranya cecenya ada kan tiga anak. Wanda. Juga ikut Jadi juga. kita 3 bersaudara. Saya nomor bersaudara, 1, kan? saya nomor 1, nomor 2 adik saya, Wanda itu, nomor 3 cewek, Dela. Terus dua-duanya yang lain dua-dua adiknya masih sudah Kita berdua aja yang berkecimpung berkecimpung di di bioskop. perfilman, bioskop. Yang satu ke kuliner. Saya kembali lagi. Kenapa yang tadinya awalnya kerja di dunia perbankan, kemudian masih ingin berbisnis sendiri, Iya. dengan tiba-tiba mau Satu hati dari hati kali ya, panggilan dari hati sama passion itu mungkin turun dari papa ke saya. Saya pengen
pingin nerusin usaha keluarga yang notabene bisa jadi penerus lah mungkin barangkali kalau Papa dikasih sudah izin. menaruh legasi, sudah menaruh sesuatu, ini harus dilanjutkan. Enggak juga. Papa nggak maksa untuk itu. Papa cuman pingin kita bantu. Yang notabene biasanya kan keluarga tuh mesti bantu-bantu usaha dari ya notabene Papa si nggak Om maksa ini ya? apa? Papa nggak maksa. Enggak maksa. Malah dulu asalnya saya mau langsung masuk ke bioskop sama Papa nggak dibolehin dulu. Ngapain kamu di bioskop, mau jadi apa di bioskop? Iya. Ya, Itu si Om juga iya, malah kakaknya Papa. Dari uang sini kan. Iya. Mau jadi apa? Gimana maksudnya? Terus Bingung nih kata-katanya. kuliah juga terus Dan bisa sampai akhirnya minta kerja penjelasan, dan lain Papa. sebagainya. Nah. Ya udahlah diturutin ikut kerja sama orang dulu yang notabene dulu waktu awal disuruh kerja nggak suka banget sama itu divisi perbankan ini kurang suka gitu loh. Terus akhirnya saya serapin sampai akhirnya berapa tahun kok saya banyak kenalan, saya banyak bisa ngobrol, mungkin belajar Negosiasi. mungkin ilmunya juga dari bank, banyak yang saya serap. keuangannya kerasa untuk Iya, mengikuti di sini. yaitu saya pegang marketing kan, jadi Iya. lebih menjual di sisi itunya. Kalau suami kan ke manajemen sama keuangannya, sirkulasi itu dia kan lebih paham. Kalau saya boleh motong, karena kita ada podcast Victorian kasih insight. Ya, Saya selalu menemukan setiap kali saya podcast kayak gini nih. Tuhan itu kadang sebelum naruhnya orangnya di sini, ya, dia biasanya disuruh melewati ini dulu. iya, Dan lewatnya ini tuh kadang-kadang efeknya untuk positif yang nanti di sini nanti. iya. Ya contoh tadi tuh, sebelum sampai di titik ini melewati di perbankan, dan ketika di perbankan banyak manfaatnya untuk yang di sini nantinya. Iya, banyak saya kenal orang. Apa itu mungkin maksudnya Papa sebenarnya? Main Ya. jauh dulu kalau yang zaman bilang. Mungkin. Main jauh dulu deh. Mungkin. Nanti sudah main jauh, udah entah sudah sini balik. Apa mungkin itu mungkin ya Papa? Bisa jadi cari Bisa pengalaman cari dulu. pengalaman. Asalnya juga kayak nangis gitu Tapi kan belum, kerjaan sendiri. tapi belum terjawab. Tadi Apa mau ya? nangis saya lihat tadi. Tapi belum terjawab. Kenapa titik apa yang kemudian balik ke dunia ini? Balik di dunia ini. Oke, Saya pas ini pengen- saya bantu ngurus. Ada Oke. titik apa? Ada satu kisah atau titik sesuatu titik baliknya itu apa? Satu hal, saya kalau kerja kan totalitas. Saya pengen nunjukin saya punya kualitas, saya punya yang mana nggak cuman bayar aja, karena uang kan bisa dicari Iya, dimanapun betul. itu ya, rezeki yang nggak mesti datangnya kapan. Ya kita tunjukin aja yang terbaik dari kita, pekerjaan kita, karena notabene kan saya suka hiburan, entertain. Kalau film suka nonton, cuman kalau yang benar-benar merasuk kayak gimana untuk mengenai ilmunya tentang film itu ada di sisi adik saya seperti itu. Oh ya? Iya. Adik suka kalau dia nonton film bukannya nonton tapi Ya menyimak. benar-benar semua Serius? itu tahu dari gimana ceritanya. Kalau Oh saya bukan kan dunia film. Saya kalau nonton film, Ya. saya kira gini. Kalau nonton film, saya selalu ada kata-kata dalam percakapan walaupun itu film Apapun. Tapi saya suka film yang apa istilah action. ya, Tapi kadang-kadang kata-kata itu maksud Ya, dengan bisa. makna kehidupan. ya betul. Jadi sebuah motivasi dan seterusnya. Betul. Itu juga kerasa kan kalau Kerasa. bermanfaat. Saya Gitu. suka film yang akhirnya kita keluar dari nonton film itu bikin aura baru buat kita. Betul. Kebanyakan kan gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Dan Seperti berarti itu. titik baliknya itu tadi ya, bahwa tiba-tiba nggak tahu alam yang membuat Cece untuk ya udah saya bantu Ya, bioskop ini. saya satu impian saya pengen jadi penerus keluarga ini supaya bioskop dari keluarga besar saya ini bisa ada penerusnya. Dan ini pembuktian pertama. Ini Atau- titik kedua Ini kedua. Pertama Iya. berarti di Lumajang. Majang. Oh Lumajang. Back to basic ya di Iya. Lumajang. Kenapa di Lumajang? Tahun berapa itu? 2019. 2019 ya. Sebelum pandemi ya? Iya. Waduh, Terus pandemi. terus pandemi. Iya. Apa itu? Bro? Waduh, ya berusaha. tutup Sebentar dulu ya. lama berusaha. Ya kita Lagi cari semangat-semangatnya kena pandemi. kita cari suasana yang bisa membantu perekonomian saat itu. Ya Tidak di dunia bioskop. Ya, pastinya. tidak, tapi Tapi- masih di darahnya dia, usahanya Loh, dia. Suami asli mana? Malang. Lumajang? Di Malang. Malang. Oh, Malang. Terus pada saat buka di Lumajang sudah sama? Sudah menikah. Sudah menikah? Sudah. Oke. Terus pada saat kasus pandemi terjadi pandemi, apa yang tutup
Terus ini buka lagi nggak di Lumajang? Tutup ini Sempat buka tutup lagi 2 tahun ya. 2 tahun. Pasti. 2 tahun. Ya istilahnya kita tutup itu merawat sambil melihat apa yang bisa. Tapi waktu itu kita nggak bisa apa-apa ya. Kita di rumah, kita diam, nggak tahu kabarnya kayak gimana. Akhirnya saya ini toko dari usaha keluarganya. Iya. Toko Suami. ini kan sepeda waktu itu. Di Malang. Sepeda di Malang cukup. Oh, pandemi Senior. lagi tuh harganya gila-gilaan itu tuh. Sepeda. Harganya gila, yang tadinya kita tahu harganya 1 juta kok bisa jadi sekian juta. Jadi 5. 5 Jadi 5 ya. Wow. Dari itu toko generasinya dia generasi ketiga ya. Generasi ketiga saya. Untuk toko sepeda itu. Profit berlipat-lipat. Yes. Toko sepeda lama yang cukup dikenal di Kota Malang juga. Akhirnya ini kan, di Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Daerah Boldi bukan ya? Boldi ya betul. Itu daerah sepeda semua tuh. Iya. Itu kan orang lama semua. Itu. Oh, di situ keluar di situ. Iya. Apa di pas pojokan situ? Betul, pojokan. Oh, alah. Sepeda anak dulu pernah beli situ. Iya. Oh iya. Begitu. Ya Mutiara di situ. Oh, iya Boldi Di situ atasnya. dekat Boldi. Oh, di atas Bukan di Boldi, di Tudono Joyonya. lantai 2-nya. Di lantai duanya. 1 2 Pak. 1 2. Udah Mutiara 2 di ya. atas. Mutiara Dua hall aja. Bawahnya sekarang ada toko sepeda yaitu. Iya. Di samping yang di Boldi ada yang di Ada Tudono yang- Joyo. Jadi ekspansinya ke sana Iya. sampai sekarang. Jadi titik sepeda. Jadi, pertemuan antara keluarga pebisnis ya. Bisnis perfilman dan bisnis sepeda. Iya, bisnis. Terus dari situ pertemuan muara, pandemi sudah selesai. Toko itu masih berdiri sampai sekarang. Ide awal buka di sini? Ide awal buka di sini. Jadi gini, sebelum di sini ada film sesudah pandemi ya. Iya. Ada film yang membantu kita. Film apa? Jadi selama kurun waktu hampir 2 tahun Film apa? KKN. Oh iya, film terlaris itu ya. Ya ini. Lanjutannya Badara Wuhi. Itu Badara Wuhi. Oh, Badawi. Iya. Ini kedua. Ini Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang pertama kan KKN Yang Desa pertama Penari. KKN di Desa Oh Penari. iya. Ini kan yang main sampai sekarang diputar di di Amerika ya? iya, betul. Iya kan? Iya betul. Iya, saya ngikutin iya, Su. iya, Yang betul. mainnya juga orang komika soalnya salah satunya. Betul. Iya. Betul sekali tepat. Ya benar kan Su. Benar. Mereka ada Iya. apa istilahnya Su ya kalau di bioskop, istilahnya apa? Premier. Premier. Gala Premier. Gala Premier. Itu di Amerika. Iya di LA. Di LA. Iya kan. Iya, Saya betul. ngikutin tuh. Betul. Tapi ngikuti terus. Iya. Itu yang bantu kita. Jadi selama masa pandemi, jadi Tuhan itu memang punya rencana ya. Tuhan terus. Yang dahsyat yang kita nggak tahu, dan kita nggak bisa nebak kemana. Untungnya itu yang bantu KKN dengan, kalau nggak salah ada film barat waktunya nggak salah waktu itu Dr. Strange ya, Dr. Strange. Dan itu kan Mopik belum ada waktu KKN. Mopik ada di Mopik Lumajang. ada di Mopik ada Lumajang. di Lumajang. Ini masih belum. Mopik ada di Dan Lumajang. akhirnya itu yang membuat animo dan secara bisnis terjadi peningkatan. Betul. Jadi film tersebut. Jadi semangat lagi. Bisa Jadi sehat semangat lagi. lagi. Bisa fresh lagi, bisa sehat. Dan sampai sekarang bertahan ini. Terus kenapa buka di Malang? Nah, Ini yang pilihan kedua nih. yang Mopik ini. Mopik ini. Di atas rembukan bertiga. Salah satunya juga begitu, rembukan Ide bertiga. awal kalau boleh tahu dari Susu langsung atau dari Cece-nya? Kebetulan gini, saya ada teman kan. Ya Su. Ya lahan ini kan pemiliknya teman. Kebetulan ini kan asetnya negara, Ya, Su. BUMN. Kita ditawarin ada tempat, kamu mau? Ya pasti mahal dah kalau tempatnya bagus. Kita survei ke sini. Insting lagi ya. Feeling lagi, insting lagi, bisa jalan sama tempat. Biarpun banyak kompetitor, kan parkirnya bagus, luas. Iya. Jadi tidak ribet seperti di mall kan. Ini sudah berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. Mei ini kemarin 1 tahun. Sudah setahun ini. Kita secara orang perbankan ya, tapi orang susu pasti lebih senior. Iya. Secara hitungan bisnis. Dia yang hitung. Ini Kalau hitungan bisnis sama dia aja. Saya bagian Pokoknya ini. jenderal lapangan aja. Saya yang di lapangan aja. Oh, marketing itu tadi Marketing, Susu iya. bilang. ada sendiri-sendiri bagiannya. Iya, sama dia aja. Yang melobi Oh ini. Ke Berdua. Jakarta. Iya. berdua lah berdua. Ya ke Jakarta, jadi berdua. Bagian keuangan ya. Nah, Kalau secara hitungan bisnis,
tentunya kalau habis buka dan sebagainya kan pasti masih berdarah-darah. Iya aslinya. dong, iya Iya, pasti dong. pastinya. Dari tahun pertama ke memasuki tahun kedua ini sudah mulai ada peningkatan. Jadi growth-nya tuh ada. iya, growth-nya Progress-nya ada. ada. Jadi penonton harian tuh sudah terlihat. Terlihat ya, Ya. pasti sudah kelihatan. Dulu awalnya kan waduh sulit sekali. Kan kita bioskop stand alone pertama di Malang. Stand alone itu maksudnya tidak masuk mall. Oh iya. Oh iya ya, stand alone pertama. Iya. Jadi Yang lainnya di mall. Jadi kita Yang lain di mall. berjuangnya kita harus berjuang benar-benar untuk orang yang benar-benar mau nonton aja ke sini. Tapi Susu sudah teruji dulu. Iya, Kalau stand alone ya, Iya. di Noyo Theater. betul. Iya betul. Betul, iya betul. Iya kan, bukan di mall Su. Terus zamannya kan berubah jadi mall-mallan semua. Oh iya. Oh iya benar. Jawabannya benar. Jawaban berubah. Orang lebih cenderung sambil belanja terus mampir Iya, betul. film. Oh iya. Zaman dulu memang stand alone ya. Zaman dulu kan stand alone Iya. semua Su. Oh iya benar pembacaannya. Zaman sekarang kan banyak semua taruh di mall ya. Iya. Karena orang sambil belanja sambil Crowd-nya sudah ada crowd-nya duluan. udah beda dulu. Oh iya Ah. benar. Bahkan bioskop itu sebagai penopang crowd-nya mall. Oke. Begitu ada mall, mesti dikasih bioskop yang paling atas mesti. Kadang-kadang Iya. Kenapa ya? supaya bisa gini di mall. Oh iya, biar ya penopang crowd tadi itu penopang crowd. Iya. Terus tuh, ketika memberanikan diri stand alone, apa yang membuat memberanikan diri? Karena kita sudah stand alone di Lumajang. Oke. Iya. Jadi tahu rasanya. Mahasiswa Brawijaya di sini aja satu angkatan saya dengar 15 sampai 17.000 Iya. Iya. satu angkatan. Ya, berapa Iya. kampus di sini? Ada banyak kampus kan juga di. Tapi sudah tersedot di Brawijaya semua. Oh gitu ya. Maaf. Saya kenal sama beberapa teman, maaf ini skip aja. Itu banyak yang ngeluh nih, saya kesedot sana semua Bu. Jadi satu angkatan 15.000, bayangkan dari kalau stay dalam waktu yang bersama ada 4 angkatan, berarti 15 kali 1.000 kali 4 angkatan, dan itu semua area di Suat sini kan. Itu hitungan juga, Iya. analisa juga dari. Analisa. Jadi kalau buka bioskop, kalau saran dari Pak Rudi harus banyak universitas misalkan satu. benar. Harus banyak perbankan. Oh itu salah satu indikasi kalau buka. Ini beliau otodidak nih, jadi langsung. Oh, ini berapa studio kamar? 3. 3. Akupansinya? Akupansinya 30%. Oh, rata-rata. Tapi mulai ada growth ya. Mulai ada growth. Tapi sudah menganalisa titik lemah di mana. Kembali ke film. Oh, selalu penopang utamanya dari film. Iya. Ini bagi anak muda yang mau pingin belajar dunia perfilman, penopang utama Film. Film. Tapi dari analisa Susu, kita sempat mati perfilman itu di tahun 98. Krismon 98 sampai 98. 2000, semuanya sinetron semua kan. Begini, waktu Krismon 98 ya, itu sempat vakum ya 2 tahun. Iya betul. Karena PH nggak ada yang berani buat film. Betul. PH Indonesia, apalagi import, film-film import. Betul. Baru ada film yang bantu kita juga. Sesudah 2 tahun vakum itu. Ada film, apa dengan cinta? Bukan, itu masih baru. Petualangan Sherina. Oh, iya, petualangan Sherina. Habis itu ada apa dengan cinta? Wah, booming lagi. Era digital udah masuk tahun 2010. Itu di samping itu yang bantu kita. Digital tahun 2010. Itu yang sangat membantu. Jadi digital yang proyektor yang lama yang seperti yang di belakang Iya. itu enggak Sudah dipakai nggak lagi. dipakai lagi. Sudah dipakai lagi. Karena Susu melihat ada gap nggak, cuma maaf Su, ya, dengan gabungnya anak-anak muda, ya, beliau dua ini sudah terjadi apa ya, perkembangan begitu dasar di zaman sekarang. enggak juga Menurut ya, sebetulnya enggak ada gap sebetulnya. Cuma kita yang harus bisa membiasakan ya eranya anak muda sekarang dengan zaman saya dulu. Itu memang beda, ada sedikit beda pendapat sih pasti ya. Cuma kadang-kadang kalau kita kasih ya, oh begini, kamu harus begini. Jadi
zaman dulu yang memang standalone itu kan memang memerlukan strategi yang betul-betul bagus sih. Benar. Jadi terutama itu dari daerah. Ini memang daerah kampus. Ini pasti. Dan rata-rata kebanyakan pemain penonton itu kan anak-anak kampus. Iya. Di samping orang-orang yang udah keluarga. Ya. Kebetulan di sini kan memang daerah kampus. Kenapa tidak pernah dicoba? Wong Lumajang aja yang daerahnya kecil udah bisa jalan. Kenapa sih dia yang mayoritas banyak kampusnya tidak pernah dicoba? Secara harganya juga nggak mahal juga. Nggak mahal. Yang penting fasilitas pokoknya di bioskop itu. Yang penting fasilitas ya juga seperti yang tadi disebutkan tadi, unik ya. Terus lain daripada ya gedung-gedung yang lain. Banyak promo terutama. Ya, banyak makan gratis. Itu nggak rugi. Yang bagian keuangan nih paling itu. Terus orang-orang ngerti dulu itu strength. Kadang-kadang memang kebenturnya di situ, keuangan dengan promo. Kalau hitungan nominal pasti oke lah ya. Iya. Tapi secara teori promo dalam marketing PCC memang membantu ya. Iya. Membantu. Itu membantu. Bakar tadi istilahnya. Efeknya kan kemudian nggak bisa langsung. Bakar duit. Bakar duit. Bakar duit. Memang harus begitu. Kalau mau penonton mau datang ke gedung kita harus punya kelebihan. Kalau dibandingkan yang ada di mall, kita apa? Sarana penunjangnya nggak ada kan. Kita harus tapi rata-rata memang pebisnis memang di awal-awal bakar dulu. Betul sekali, tepat. Tapi harus jitu juga itu pembakaran itu biar bisa datangin artis belum. Nah, itu ada lagi. Datengin. Ini saya pernah dengar di sini datengin artis deh. Iya, sudah. Nanti kita tunjukkan di dalam. Saya pernah lihat ada datengin artis Tora sama Indro. Tora Sudiro. Waktu pembukaan pertama. Indro. Waktu kita buka pertama di sini itu kita datangkan sama Indro. Ini terbaru ada film. Ada film yang di gala premier sini nggak ya? Bukan sih. Di sini spesial screennya waktu itu ada Hati Suwita itu datang. Terus Kultus Iblis juga mereka datang ke sini. Terakhir di sini Budi Pekerti. Jadi 3 film. Ine Febrianti sama Angga Yunanda. Ini saya pernah dengar kok ada artis di sini datang. Ada beberapa kali sudah. 3 kali di sini itu sama pembukaan. Sangat membantu. Apalagi film itu bisa lebih bertahan. Ada meet and greet itu kan mereka juga banyak fansnya ya, banyak penggemarnya. Susu pasti ada perkembangan terbaru. Biasanya di CC ini ada digital marketing ya? Digital marketing pasti ada. TikTok ada kok entah dari CC-nya atau ada yang mereka sendiri pribadi yang kelewat di TikTok, mereka sendiri yang ada memang nggak salah, memang saya ada beberapa lihat TikTok orang-orang yang memang kesini untuk bercerita tentang ini. Iya, ada. Tapi Cece sendiri belum bergerak secara dari divisinya Cece sendiri. Masih sampai sekarang. Untuk TikTok. Untuk gedung ini sudah ada. TikTok sama IG pasti. Terus kita harus memberitahu tentang film baru dan HTM, harga tiket masuk, terutama kayak gitu-gitu. Sama cara untuk pembelian online kita kan sedikit berbeda dengan bioskop lainnya. Kayak gitu. Apa cara pembelian online-nya? Untuk kita kan masih pakai ini kan website. Internal. Website internal ya? Iya. Gitu. Jadi ya harus selalu, karena film juga setiap minggu juga keluar, jadi kita harus website promo. Internalnya apa? www.mopik.co.id. Oh, based on web sendiri punya develop sendiri. Iya. Ini lagi develop untuk Play Store-nya, sedang develop untuk Play Store. Oh, dibuat APK. Iya. Ini zaman anak muda. Ini zaman anak muda ini. Yang penting memang APK perlu ya biar kita bisa cepat pesan. Banyak orang sudah mulai ini, jadi kita lagi progres ke APK. Semoga bisa segera selesai. Jadi datang tinggal ngeprint aja. Iya, betul, ada sekarang tiket ini sudah online-nya. Ini di sebelah sini ada, di sebelah sini. Jangan mudah nih, Su. Beda nih. Dulu kan masih sobek tiket ya. Loketnya yang ada bundaran di kaca itu, terus ada titik-titik untuk berbicaranya, terus bawahnya untuk keluarin tiket itu, duit itu. Sama tiket. Jamani juga. Jamani juga. Iya. Jadi papa kerja di bioskop,
Saya belum lahir, saya lahir udah di bioskop. Tapi dari semua ini kira-kira apa yang mau disampaikan buat ada yang mau disampaikan buat perjalanan ini dalam hal dunia perfilman? Kalau dari dunia perfilman sebetulnya kan ada dua. Iya. Satu kan untuk dunia pembuat film. Oke. Dan kita pemutar film. Nah, dari dua ini sama-sama berkembang pesat. Jadi setiap minggu ini pembuat film ini bisa buat, kalau dari di rata-rata seminggu itu bisa keluar 2-4 film. Ini kejadian Setiap lagi minggu. kayak zamannya Susu, di mana film Indonesia mulai banjir. Iya, Banjir. Banjir. Iya kan, Su ya. Banyak Tapi tahun judul. 90, 80 banjir ya, Su. Tapi tahun 90 yang banjir film Hong Kong. Oh, saya Iya. salah, Su. Atau saya salah, Su? Jadi film-film Mandarin itu 90-an ke atas benar. Iya kan, Su. Sebelum Grismon ya. Iya, sebelum Iya, Grismon. benar. Jackie Chan, Iya. Bong Jet Fei-ho. Li. Bong Fei-ho, bukan. Oh iya, Jet Li. Jet Jet Li, Li. Jet Li, Jackie Chan, Jackie Chan, Andy Lau. Andi Lau maksud saya, Su. Iya, Su. Itu Aaron cukup. Kwok. Tapi kalau di tahun sekarang ini kayaknya film lokal yang Film Indonesia dan Indonesia ya. Barat sama-sama Sama-sama banyak produksi. banyak produksi ya. Nah, kalau filmnya ini banyak supply, terutama kan Dan harus itu membantu. distribusinya harus banyak Iya, juga. iya, iya. Jadi arahnya kemungkinan bisa kembali ke zaman dulu. Banyak bioskop-bioskop independen yang buka. Arahnya nanti ke sana. Dan bagian melobi Cece ya untuk Ya Iya. kita berdua dikombinasi komunikasi selalu. ke Jakarta itu biasanya lobby dengan merek-merek itu ya. Iya, PA Iya, yang sama PA-PA yang udah baik Jadi sama kita. bioskop itu tuh tidak harus di satu merek. Tidak, Tidak, Mm-mm. tidak, tidak ada. tidak. Mohon maaf izin tidak melanggar etika. tidak. 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 Memang sudah diberikan kebebasan. Ada yaitu dari Ada. peraturan ada Sudah dari yang penting sudah ada rulesnya. Iya. betul. Jadi yaitu eranya ini Bapak Jokowi ini jadi sebelum Jokowi ya, Iya. eranya waktu masih Gus Dur, terus berlanjut terus Mega. Jadi tidak ada monopoli yang namanya monopoli. Nah itu. Tidak ada monopoli. Dan kebetulan film-film ya seperti PH-PH-nya orang besar ini ya, seperti film Korea Film itu Korea. dia punya film sendiri, Iya. punya PA sendiri ya, punya Bioskop sendiri. di samping punya gedung sendiri. Gedung Nah sendiri. itu jadi nggak ada namanya monopoli seperti Di itu. Indonesia ini nggak ada monopoli. Nggak ada. Jadi seorang pengusaha bioskop pun dia bisa bioskop di Noyo dengan merek yang satu, bioskop di sini Iya. merek yang Iya. Semua Bisa. bisa main. Bisa. Bisa main sebenarnya. tergantung Untuk negosiasi. betul. Makanya itu kan kembali ke zaman dulu. Banyak bioskop Iya, independen. zaman dulu ya. Banyak bioskop independen. Iya. Harusnya kita memang harus banyak, yaitu daerah-daerah yang harus kita pegang. Iya, sih. Jadi kita nggak sempat di sini aja, nggak berhenti. Saya dengar lagi ada yang di Kepanjen. Rencana. Nggak ada bioskop di Kepanjen. Ada. Merek lain. Merek lain. Oh, merek lain sih. NSC. Ya, jadi kembali ke zaman dulu banyak bioskop independen karena oversupply film. Jadi Oversupply. ya, Iya, benar. distribusinya kan juga harus Harus digenjot. dikencengin, Iya, betul. gitu. Jadi dari film pun sekarang sudah arahnya sudah banyak crowdfunding. Iya. Jadi sudah dibuka. Nih mau bikin film A, misalkan. Oh, ada Kita buka pendanaan. Oh, ada crowdfunding. Ada crowdfundingnya. Mungkin bioskop nanti bisa ke crowdfunding juga, bisa Ke depannya. ke depannya. Ya beberapa bisnis juga crowdfunding. Iya, Beberapa tempat wisata kalau saya spill juga ada itu dari crowdfunding. iya. Jadi invest nggak tahu, Iya. invest 1 juta, invest 2 Iya, juta iya. dari ribuan orang Betul. gitu. Di crowdfunding kan semua. Nah, Dan itu bisa lebih cepat untuk growth-nya suatu tapi bisnis. nggak takut ya seperti beberapa bisnis yang lain. Ketika oversupply film, Mm. bioskop over juga, Hmm. otomatis kan okupansi akan terjadi nggak ya? Enggak juga. Enggak sih. juga. Ya, Contohnya seperti saat ini kan banyak kompetitor. iya sih. Cuma kenapa penonton itu kan unik juga ya. Iya sih. Ingin sesuatu yang lain dari yang lain. Seperti ini kan lain gitu. Susu dengan sekian tahun itu melihat karakter penonton gimana? Su?
Ya sampai kalau karakternya penonton dulu dan sekarang sangat berbeda ya. Kalau dulu yang penontonnya kan bukan anak-anak muda zaman dulu, kan banyak kan keluarga. Iya. Keluarga. Gitu ya? Oh iya. Begitu. Kalau sekarang ini kan Anak-anak muda. wah universal kan macam-macam penontonnya. Kayak saya nggak tahu, ini cerita lucu ada biar nggak terlalu serius nih. Iya. Kalau zaman dulu kan kadang bioskop dijadikan tempat Acara. maaf ya Su ya. Maaf Memang ya Su. dulu tuh ada gitunya. Kan karena dulu kurang nggak ada ini Su. CCTV. CCTV aja nggak ada. Gitu. Nggak canggih, nggak seperti canggih. sekarang. Ya. Dulu bisa, maaf ya Su ya. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada cerita itu ya. Sudah jarang. Sudah Oh jarang berarti ada. Sudah dong. jarang. Masih ada juga. Iya, ada yang nekat-nekat. Ada CCTV kan. Masih bisa nekat gimana ceritanya ini? Ini untung ada undang-undang tidak boleh menyebarkan. Kalau tidak ada undang-undang itu bisa aja tuh ya. Jadi kan punya CCTV itu Iya, gampang ada tuh CCTV. dipotong terus di. Tapi ada penindakan. Karena itu kan ada setiap kali teguran. film kan ada ini Iya, kan? iya, ada sudah. slide. Kita Sudah ada diingatkan. teguran. Katakan security kan juga mesti cek toh berapa menit sekali cek. Mungkin ya namanya anak ya kadang masih Ya iseng. cuman nggak sampai vulgar Rekam, seperti nggak sampai dulu. vulgar. Oke, iya. Kalau sekarang kan paling cuman dempet-dempet gitu. Biar apa sedikit nggak serius. Oh benar-benar. Iya. Lebih hidup, Lebih Hidup. lebih bersemangat lagi. Iya. Tapi ada planning lagi mau rencana buka bioskop lagi? Oh pasti. 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 Selama kita Senior masih jawabnya punya lebih Iya. lebih semangat loh, Ci. Oh iya. harus. Semangatnya tinggi. Tinggi sih. Selama kita masih punya semangat, jangan luntur. Karena memang itu akan saya ya biar ya semua yang lihat bisa anak biarpun sudah seusia gini masih punya semangat. Auranya positif. Salah satu bentuk positif adalah masih ada karyawan yang ikut susu 40 tahun. Pasti banyak sekali. Apa? Nah ini tadi pertanyaan apa sih salah satu yang membuat mereka Ya mungkin lihat kita ya, keluarga saya itu jadi panutan mungkin ya. Kalau dibandingkan yang lain mungkin. Ya kalau tidak gitu masa sampai 40 tahun. Iya benar. Kita apa ya? Kekeluargaan, kebersamaan itu intinya. Manusia. Iya. Memanusiakan manusia betul. Jadi kita anggap mereka itu pemilik juga. Yang dulunya nggak punya apa-apa sampai punya rumah. Kan udah bagus kan? Itu bagus tuh. Makanya ya, saya ya karyawan-karyawan saya yang udah lama benar itu yang melihat kita lah ya. Kita nggak, ya istilahnya memanusiakan itu. Penting pembelajaran buat Gen Z. Iya, Proses betul. itu perlu kita dihargai. Ini Harus menghargai satu sama lain. Terutama dari apa ya, historis ya secara. Jadi mungkin ya itu awet, jadi ya intinya mereka ya kalau yang lain bisa beli apa ya gimana supaya dia bisa bertahan. Jadi intinya ya itu. Mungkin kamera nggak tahu ya, tapi jujur wajahnya lebih terlihat fresh. Terlalu baik nih Gen. Haruslah kita harus baik sih. Apa sih hidup di dunia ini yang kita cari? Apa pesan buat kami Su untuk bagaimana muda? Ya kalau pesan saya ya sama siapapun ya jangan memandang rendah. Jangan melihat orang kaya itu luar biasa. Semua itu biasa aja. Di hadapan Tuhan itu semua sama. Jadi tidak ada yang tinggi, paling tinggi, tidak ada, semua sama. Apa arti sebuah kekayaan? Yang penting kita baik sama orang. Jangan menyakiti. Ya, pokoknya Itulah yang membuat perjalanan susu sampai di titik ini. Sampai di titik ini itu salah satu perjalanan susu. ya mungkin itu ya yang mungkin saya bisa bilang. Ya bisa bertahan, bisa sampai sekarang ini anak-anak. Ya mungkin ya nggak tahu ya kenapa ya. Sudah entah semua anak tiga orang anak sudah menikah semua. Oh ada yang belum yang
Sisa satu. Oh, satu. Yang cowok. Sisa satu. Sisa satu. Masih ada satu yang belum. Oh, gitu sih. Pasti ada. Maaf. Ya. Ibu masih Masih. Ada di rumah. masih sehat semua susu ya. Sehat walafiat semua. Walafiat. Yang pasti kami doakan selalu susu dan ibu sehat selalu. Amin. Cece gimana? Ada mau disampaikan untuk para Gen Z? Dan Ya, kalau ikut dari generasi yang sebelumnya, sekarang generasi Z, mungkin generasi Z saat ini tidak suka proses seperti yang tadi dikatakan. Kalau mau protes nanti komen aja. kalau yang Jadi ya Gen Z sih. kita sebagai pelaksana di lapangan ya akhirnya mengikuti alur yang ada. Maunya Gen Z ini gimana? Maunya pelaku-pelaku yang untuk staff-staff ini mau bagaimana, kita akhirnya Mengikuti alur mereka. Iya. Dan itu bisa dipahami ya alur. Bisa Bisa nggak diikuti? bisa sih? Bisa nggak bisa? Coba sih, Kadang cara pro dan mengikut, kontra. cara memahami, cara mengetahui untuk bisa kita ikut program ini terakhir, cara mengetahuinya dari mana? Itu kemauan mereka. kadang nggak bisa ditebak juga karena mereka serba istilahnya keputusan itu serba dadak. Instan ya. Instan. Instan. Ya. Mau kerja mau berhenti, mau kerja mau Jadi berhenti. misalkan udah kerja 1 bulan pun mau berhenti, biasanya kan kalau sebetulnya yang pastinya kan harusnya ngomong Iya. dulu. Kalau Pak, zaman mungkin dulu bulan depan izin, saya mau Iya izin dong. dulu. kan izin. Iya dong. Mau Ini enggak. mau resign aja kan izin boleh WA. apa enggak? WA hari ini resign. Saya kira masih masuk kerja ya. Kita ketemu mungkin apa ada masalah apa enggak, hari itu WA resign, hari itu juga udah nggak masuk. Kalau ngomong curhat itu juga di perusahaan saya. Please dong. Etika harus ada surat pengunduran diri Nggak ada. Nggak ada, sudah nggak menghadap ada. ke. Iya. Nggak menghadap, WA aja. Kadang ya Tanpa WA. Ya kita harus menerima. Dihubungi centang 1 kita diblok. Kita di blok gitu. Ya harus menerima. Susu kaget di zaman susu nggak ngalamin ini. Nggak ada kan zaman dulu kan harus izin sampai disetujui. Oke, kamu boleh resign. Iya. Beda memang. Anak dulu Berarti ada karyawan yang anak zaman sekarang ada. Ya tadi Ya. itu yang masalah gitu. Makanya saya kalau dari pengalaman selama ini saya justru akhirnya memberi open recruitment itu umurnya lebar sampai 30, 40. Tidak membatasi umur. Iya. Karena dulu pernah saya terapkan di bawah minimal umur 25, 23. Sama kok. Perusahaan saya juga sudah saya perintahkan dari dulu. Nggak boleh. Guys, nggak ada umur muda mau yang apa semua mau yang penting siap kerja. Iya. Benar sih. Kami juga ada yang umur 40 masih ada yang mau Iya. kerja. Dan biasanya lebih berumur lebih niat. Iya. Lebih menghargai proses. karena dia Iya. udah mungkin punya keluarga, ya punya anak, Sudah punya yang harus ditanggung jawabin dihidupin. Oh ya ini nih jadi ketahuan jadi kita bocor nih masalah-masalah gini. Nggak masalah, seharusnya harus ada gabungan sebetulnya. Siap. Karena ya, zaman sekarang dengan zaman dulu harusnya ya nggak Kolaborasi. harus kolaborasi itu lebih bagus. Jadi biar tahu mereka kalau orang zaman dulu itu begini cara kerjanya. Ya memang zaman dulu nggak secanggih sekarang ya. Iya. Cuma harus dilihat, oh baiknya begini, kurang baiknya begitu. Mungkin ada siklusnya mungkin. Iya. Karena kalau dari penelitian mungkin ada siklusnya generasi milenial, generasi Z, nanti balik lagi baby boomer atau gimana? Iya siklus. Iya. Ada Ya, siklusnya. dan terus terang ini bukan hanya kegelisahannya beliau berdua sih. Ini juga di saya, ini beberapa orang yang saya podcast juga merasakan yang gitu. Tapi nggak apa, ini tantangan kita. Iya. Ya, tapi bukan berarti kita ini, banyak kok gadget yang bagus juga yang Iya. Nggak semua. Nggak semua. Jadi tinggal dari berapa nemunya berapa. aja. Iya. Itu kembali Nemu yang ke pas. jodoh itu tadi ya. Jodoh. Oke, mungkin mau saya akhiri karena mulai rame nih karyawannya mulai muncul. Mohon maaf kita mengganggu
kerjanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih waktunya. Terima kasih kesempatannya buat kami juga. Kami yang dikasih kesempatan, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan terima kasih, saya doakan ini terus langgeng Amin. selamanya dan bisa expand. Sukses semangatnya Susu Pasti. ini. Susu kalau ngomong expand ini langsung semangat sekali. Iya. Dari tadi Cece belum langsung ngomong, ini Susu yang duluan ngomong pasti. Cece harus bilang pasti ya, enggak. Kita doakan ini bisa expand lagi. Amin. Ya, mudah-mudahan pastinya. Saya doakan dan kalau bisa di Kepanjen, Tulungagung nanti saya bantu nyariin tempat guyon Su. Tulungagung. Ada keluarga. Ini guyon aja Su. Ada keluarga. Ada tempat di sana. Oh saya belum tahu yang guyon nanti saya nyariin Su. Enggak ini aja guyon. Boleh. Pokok kalau guyon masalah tempat langsung ditindak. Oke. Siap, nanti kita bicara setelah ini sih. Baik, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Mas buat Susu dan Ibu sehat selalu. Mas Turko, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Ria. Terima kasih banyak. Oke, guys, sampai ketemu di podcast berikutnya. Thank you semuanya. Sukses dan sehat selalu buat Victoria.